Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana Said Didu terpantau sedang memimpin upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan tetangganya beserta dengan security. Saya nggak tahu ya, Said Didu ini jabatannya apa teman-teman? Apakah dia ketua RT atau ketua RW? Karena upacaranya itu sangat khidmat. Nanti kita simak videonya. Dan tidak kalah dari Said Didu, Megawati juga memimpin upacara 17 Agustus dengan partai politiknya. Padahal dia diundang oleh istana, diundang presiden. Dan dia posisinya ada di Jakarta. Dan kalau nggak salah, terakhir Megawati menghadiri upacara di istana tahun 2023 waktu masih mesra-mesranya dengan Pak Jokowi. Dan sekarang mungkin Megawati tidak mau hadir di istana karena ya ada Pak Jokowi yang hadir, dan setiap ada Pak Jokowi ataupun Pak SBY dia menghilang dari land, teman-teman. Nah, terakhir ada penyampaian yang sangat serius dan juga ini sangat keras dan tegas dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang terhadap Denny Indrayana. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ngeri kali Said Didu ya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Widih, bentar. Emang gak ada stand mic di rumahnya Said Didu, ha? Dan ini dia upacara di mana nih teman-teman? Di komplek atau di mana? Dan ini luar biasa loh, bisa memupuk nasionalisme sejak dari pertetanggaan. Dan coba lihat di belakang Said Didu, dia juga punya ajudan loh. Waduh, ngeri kali Said Didu ya. Ini kalau kata netizen nih, takutnya dibilang main presiden-presidenan ya kan. Jangan sampai gitu. Dan itu stand mic-nya tangan asli loh, manusia. Aduh, luar biasa. Ini perlu kita acungi jempol teman-teman. Tapi gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah ya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ini di rumah Said Didu kan? Ini di rumah Said Didu kan? Banyak kali pesertanya loh. Ngeri kali. Waduh. Mau jadi presiden kah Said Didu? Dokter Tifa nampaknya kini harus menelan pil pahit. Kekokohannya mulai melemah. Dia mungkin harus menerima kenyataan bahwa dia harus diadili, mungkin harus bersiap dinyatakan bersalah, dan harus siap masuk penjara. Pada 6 Agustus lewat kanal YouTube-nya, Tifa bahkan mengumumkan mundur total dari polemik ijazah Jokowi. Saya mengambil keputusan bahwa tugas saya terkait persoalan ijazah ini telah selesai, katanya. Di X dia menulis, pilihan itu bukan mundur, melainkan kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu harus dimenangkan lewat keributan. Ini sebenarnya menggelikan. Tifa sama sekali nggak bisa mundur karena pengadilan terhadapnya tidak pernah dibatalkan hakim. Sebab keputusan sela yang dikeluarkan hakim itu cuma menguji sah tidaknya dakwaan, bukan vonis akhir yang menutup kasus. Hakim mengatakan jaksa masih berhak memperbaiki dakwaan dan melimpahkan ulang, dan itu memang terjadi. Wow, terjadi. Dan sekarang tanggal 27 nanti, 10 hari ke depan, sidang pokok perkara Tifa juga akan kembali dibuka dan digelar teman-teman. Karena di Kamis lalu Tifa nggak hadir di persidangan perkara pokoknya. Mungkin dia takut gitu ya kan. Mungkin dia sudah merasa dan mewanti-wanti, waduh ini kalau saya datang sidang nih bakal dipenjara nih. Waduh nanti kalau saya hadir sidang nih bakal masuk pokok perkara nih. Nanti pra peradilannya gugur nih. Waduh. Dan minggu ini nanti akan ada putusan mengenai pra peradilan dari Tifa. Apakah diterima atau ditolak? Karena, nah lagi-lagi teman-teman, banyak sekali praktisi hukum yang sudah mengatakan dan mungkin sedikit menerawang kalau bahasa ininya ya,
bahasa sedikit nakalnya ya. Kalau pra peradilan TIFA ini akan ditolak oleh hakim dan persidangan pokok perkara akan berlanjut teman-teman, dan menunggu Roy Suryo tentu. YouTuber Nusantara lawan DFK. Sampaikan kebenaran dengan data. Sampaikan kritik dengan baik. Mantap. Jangan Makasih Mas caci Menteri. maki, jangan mencemooh, itu bukan budaya kita. Lancar. Hari ulang caci tahun maki. kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita semua bersatu. Jangan sebar DFK, jangan caci maki, jangan mencemooh. Iya, siap. Ini Pak Mensesnek ya kan, Menteri Sekretaris Negara sudah memberikan pesan kepada YouTuber Nusantara kalau jangan menyebarkan DFK. Kita harus lawan DFK. Itu yang kita lakukan selama ini Mas Menteri ya. Jadi tenang saja, YouTuber Nusantara tetap berada di barisan pemerintah untuk melawan hoax dan melawan DFK. Itu semangat kami ya kan. Bagaimana sebuah interaksi santai di podium istana dapat menjadi sinyal penting bagi stabilitas politik nasional? Dalam upacara HUT ke-81 RI itu, kamera berulang kali menangkap momen keakraban antara Presiden Prabowo, Wapres Gibran, dan mantan Presiden Joko Widodo. Namun, apakah gestur cair ini hanya kepatutan protokol semata, atau ada pesan keharmonisan yang ingin ditunjukkan? Senda gurau di sela flypass jet tempur Rafale, actually komunikasi nonverbal yang kuat. Secara politik, ini mengirimkan pesan kepada publik dan pasar bahwa masa peralihan pemerintahan berjalan harmonis tanpa ketegangan yang berarti. Keharmonisan elit seringkali menjadi kunci stabilitas nasional. Bagaimana kalian membaca simbol kebersamaan para pemimpin di Istana Merdeka tadi? Wah, ini ngeri sih teman-teman. Banyak sekali beredar di media sosial video duduk antara mantan Presiden Jokowi, Presiden Pak Prabowo, dan juga Wapres Gibran. Ada yang mengatakan ini adalah foto terbaik tahun ini. Waduh, saya nggak ngerti ya bagaimana perasaan Said Didu, bagaimana perasaan Sunarko, bagaimana perasaan Denny Indrayana, perasaan Roy Suryo, Refli Harun yang selama ini selalu menyerang Mas Wapres Gibran, selalu ingin merusak hubungan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, antara Mas Wapres Gibran dengan Pak Prabowo. Itu yang selalu mereka usahakan. Orang-orang ini, gerombolan pembenci Pak Jokowi dan gerombolan pembenci pemerintah, sedang berusaha untuk merusak hubungan antara Hambalang dan juga Solo. Karena kalau kedua kutub ini yang sangat kuat ini berpisah, retak, maka keduanya sangat mudah dihancurkan oleh lawan-lawan. Kenapa sekarang kedua kutub ini kuat? Ya karena mereka bersatu teman-teman. Solo, Hambalang bersatu. Kunci dikalahkan Solo dan Hambalang, persatuannya ini ya dipisah. Kalau sudah tercerai-berai ya udah selesai. Sama seperti yang selalu dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hati-hati, politik divide et impera. Hati-hati teman-teman. Jadi kita harus jeli melihat bagaimana pergerakan-pergerakan pembenci. Dan kita tunggu besok. Kira-kira, jangan besok deh, nanti malam ini. Kira-kira apa komentar dari gerombolan pembenci ataupun oposisi terkait dengan posisi duduk dari para tokoh-tokoh bangsa ini, utamanya para pengamat-pengamat politik ya. Kita ingin mendengarkan bagaimana bacaan mereka teman-teman. Kita mau melihat, kalau saya pribadi melihat gestur dari pemimpin bangsa ini, ya mereka fine-fine aja, tidak ada persoalan sama sekali, tidak ada masalah sama sekali. Bahkan hubungan mereka makin erat, makin kokoh demi kemajuan bangsa, demi Indonesia Emas 2045. Itu yang saya tangkap teman-teman. Salah Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi, tapi ada lagi yang merembet ke kembali mengulas tentang masalah ijazah SMA dari Gibran. Iya, Denny Indrayana sampai dia membuat sayembara nih Pak Jenderal 100 juta. Gimana nih Pak Jenderal? Iya, sayembara apa? Karapan sapi. Kalau kok bisa ngomong kayak gitu secara konstitusional sudah terpilih oleh rakyat, kok orang bego KPU itu. Mekanisme dijalani walaupun ada mekanisme yang sempat terhambat di Mahkamah Konstitusi kan gitu. Saya kan terbuka juga gitu. Tetapi kan faktanya digandeng sama Pak Prabowo dan jadi kontestan disahkan pemilu, kemudian dipilih oleh rakyat, berarti sah secara konstitusional. Kok tiba-tiba ada yang meragukan semuanya, nanti meragukan nanti lama-lama kalau nanya lagi Pak Gibran lagi pilek, ada sesuatu yang nggak beres di pileknya, katanya lagi macam-macam deh. Jadi suatu hal yang udah mencari-cari masalah,
Nah, sekarang muncul Denny Indrayana tuh kan, padahal ngerti hukum loh nih orang, paham hukum. Pengacara kan? Nah, ya paham hukum ya, kan udah lama kok nggak salah ini dulu nih. Tapi kok sekarang kok begitu ilmu hukumnya? Aneh bin ajaib. Kenapa kita menjatuhkan harkat martabat kita sehingga pengetahuan hukum kita rendahkan gara-gara hanya sesuatu pokok permasalahan lucu? Kalau seandainya Gibran dipermasalahkan masih, saya anggap tuh seorang yang sudah tidak punya etika yang benar. Nah, saya berani harus ngomong kayak gitu. Udahlah Denny Indrayana, tolong sadar diri lah. Jaga harkat martabatmu, orang yang mengerti dan paham hukum. Jangan jatuhkan martabatmu gara-gara hanya kepentingan seperti kayak gini. Gitu kira-kira. Tapi menurut Pak Janda sendiri, dia sampai bikin sayembara 100 juta, itu memang sengaja mau menggiring opini publik atau seperti apa sih Pak? Ya coba media berpikir tuh, menggiring publik atau memancing situasi jadi tidak jelas, atau membuat kisruh, atau memancing pendapat-pendapat publik, mengikuti sayembara atau mencari sesuatu, akhirnya semuanya kisruh. Udahlah, jaga dan amankan negara Republik Indonesia ini. Kan sudah banyak isu-isu negara ini yang dibuat oleh orang-orang tertentu. Bagi saya pribadi, saya sentuh juga tentang masalah Agustus bermasalah ini ya. Biar sekalian kita kaitkan. Saya hanya mengharapkan kepada warga negara Indonesia jangan mau terpancing. Karena kalau seandainya ikut-ikutan demo yang nggak jelas juga, itu yang rusak juga negara Indonesia. Nggak usah melihat karena ketidaksenangannya kepada Pak Prabowo, tapi mengajak-ajak untuk demo. Demo nanti kalau berskala seperti kasus 1998, yang rugi juga rakyat, yang rugi juga masyarakat, mencari makan juga susah. Untuk apa sih? Lakukan aja secara konstitusional. Lari ke DPR sana, tunjuk. DPR juga bunyi, kan gitu. DPR jangan diam aja, mandah aja seperti kayak gini. Jangan mentang-mentang mitra koalisi katanya sebagai penyeimbang pemerintah. Tapi apa yang dilakukan itu nggak memberikan komentar. Yang satu lagi yang sangat saya sayangkan, sampai sekarang kan semuanya menteri-menteri mingkem aja semuanya. Nggak ada yang berani ngomong, diem aja. Nah, kemudian kalau Pak Prabowo nanti memberikan suatu pidato, semua tepuk tangan. Saya juga nggak jelas tepuk tangan apa nih orang nih. Walaupun salah nanti beliau tuh ngomong tepuk tangan semua. Itu namanya asal Bapak senang gitu loh. Nah, itu bukan bagus, malah menjerumuskan gitu loh. Nah, jadi kalau seandainya Pak Prabowo sudah memilih para pembantu-pembantunya, dukung penuh lah Pak Prabowo. Ya, saya yakin Pak Prabowo mempunyai visi misi sebenarnya ingin memajukan bangsa Indonesia. Tapi kalau nggak didukung para menterinya bagaimana? Kan gitu. Masa Pak Prabowo harus berjalan sendiri? Udahlah, Pak Prabowo itu sudah punya umur. Saya yakin dan percaya di sisa umurnya dia pengen sebenarnya bagaimana saya bisa berbuat untuk bangsa Indonesia. Mungkin ada bahasa-bahasa, ada kata-kata beliau yang lepas. Ya namanya juga prajurit, kadang-kadang ya kita harus paham lah, mengerti lah. Tapi tujuannya sebenarnya bagaimana supaya bangsa ini baik. Nah, jabarkan dong turunan daripada Pak Prabowo ini. Jangan Pak Prabowo disesatkan di persimpangan jalan. Nah, tampung para menteri-menteri, jabarkan supaya bisa langsung menyentuh pada masyarakat terbawah. Itu baru pembantu yang baik. Ya, sehingga presiden nggak perlu berpikir lagi tentang itu. Ya kasihan lah kok Pak Prabowo disuruh berpikir semuanya. Kemana gak berhubungan dengan Pak Prabowo, tapi tetap kita doakan beliau sebagai presiden yang dipercaya secara konstitusional. Gak usah kutak-atik Pak Presiden itu, tapi berikan terobosan-terobosan. Berikan kesempatan Prabowo untuk berbuat. Ya. Pembantu-bantunya tolong ejawantakan untuk ke bawah, sehingga masyarakat terbawah bisa merasakan apa yang merupakan direktif daripada Pak Presiden. Gitu kira-kira. Nah, ini kan ngomong soal yang Pak Jendra bilang tadi, adanya nanti mungkin info-info yang atau isu-isu yang akan ya katanya 98 jilid 2 lah gitu kan. Apakah aksi yang dilakukan sayembara yang dilakukan Denny Indrayana ini salah satu ada benang merahnya juga untuk kesini? Ya bisa jadi dong. Menumpang di kapal gelap gitu loh. Dengan isu yang sedang berkembang dia bikin isu lagi sehingga masyarakat diajak supaya tidak percaya kepada pemerintahan yang sekarang ini. Termasuk kalau Gibran disentuh kan Prabowo juga tersentuh. Nah, saya hanya mengingatkan kepada kita rakyat Indonesia, ya, ayo kita berpikir tertib, berpikir lurus, jangan mau terpengaruh dengan aksi-aksi demo yang akan meresahkan ini. Saya paling membenci demo yang membuat masyarakat jadi terbakar dan sudah terbukti rusak-rusak semua. Hentikanlah demo-demo yang tidak bermartabat itu.
Apakah demo harus membakar-bakar, demo harus merusak? Nah, mentang-mentang demo dibolehkan oleh konstitusi, tapi bukan harus membakar-membakar. Namanya juga memberikan pendapat di muka umum, boleh sah-sah saja, tapi secara konstitusional, bukan dengan cara merusak. Ini nanti kan negara lain kan melihat, waduh, Indonesia nggak stabil, investor hilang, nilai rupiah semakin melemah. Nah, apakah mau gini? Yang susah siapa? Rakyat kecil. Itu pesan saya kepada kita warga negara Indonesia, hentikan ajakan-ajakan untuk melakukan demonstrasi, apalagi yang tidak beradab. Saya tidak menginginkan juga demonstrasi seperti 1998 terjadi, karena itu cukuplah, itu pengalaman pahit, nggak usah dilakukan lah. Lakukan aja secara konstitusional. Apabila itu memang pemerintah ini siapa datang ke DPR bunyi, supaya itu selaras dan seimbang antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, sebagai cambuk ya, yudikatif juga harus berpikir lurus. Jangan abaikan yudikatif, sekarang lagi bancaan ini, sekarang ini nggak jelas ini. Ya, marwah daripada pengadilan sudah nggak ada lagi sekarang. Gara-gara peristiwa-peristiwa ini, apa nggak malu kalian? Ya, dianggap hakim sudah nggak kredibel lagi. Gara-gara apa? Gara-gara peristiwa ini. Kan gitu. Legislatif juga jangan makan-makan aja kok di DPR sana, duduk-duduk manis. Bunyi dong. Jangan hanya manggil, nanti tukang sepeda motor yang beratan dengan polisi, panggil ke DPR. Nah, ini masalah yang besar ini, kok diem? Supaya kelihatan kok kerja Komisi 3 tuh kan. Nanti ada masyarakat dengan tukang beca, ada yang tewas ini, panggil karena tidak mendapatkan kepastian hukum. Tapi ini skalanya sudah nasional, kok diem-diem aja semuanya. Woi, bangun kalian DPR semua, jangan diem aja tuh. Itu kira-kira ya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita membahas lebih jauh mengenai video-video yang kita reaction tadi, saya mau laporan nih sama kalian selaku bendahara YouTuber Nusantara. Saya bendahara YouTuber Nusantara, dan donasi yang dikumpulkan oleh teman-teman YouTuber Nusantara itu masuk ke rekening saya teman-teman. Dan sekarang saya mau laporan jumlah yang terkumpul sampai detik ini, sampai video ini dibuat jam 8.30 tanggal 17 bulan Agustus 2026. Jumlah yang terkumpul sebesar 42.357.000 teman-teman. Dan ini hasil donasi dari kalian. Saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita sumbangkan, apa yang kita donasikan bermanfaat bagi saudara-saudari kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Flores. Karena di sanalah wilayah yang paling terdampak gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Kita akan menutup donasinya kalau nggak salah di tanggal 20, karena kita akan segera menyalurkan donasi ini kepada saudara-saudara kita. Nanti tim, kalau nggak salah, apakah nanti kita akan salurkan secara langsung, ada tim yang ke sana, ataukah kita transfer kepada stakeholder terkait yang ada di lokasi agar bisa segera disalurkan. Nanti kita info lebih lanjut untuk kepada kalian, karena kalian juga berhak mendapatkan informasi secara lengkap, secara utuh mengenai donasi yang YouTuber Nusantara kumpulkan teman-teman. Oke, sekarang mengenai Said Didu. Kira-kira apa motivasi Said Didu melakukan upacara di rumahnya? Apakah memang benar mau memupuk rasa nasionalisme? Karena yang hadir juga ya security, ya kan, ibu-ibu dari mungkin istri-istri security, dan itu dilaksanakan di halaman rumahnya, ada ajudannya, sambil ikat kepala. Ini Said Didu luar biasa banget, dan kayaknya dia bangga banget gitu ya kan, upacara di rumahnya. Tapi tadi Irjen Pol Purnawirawan Ricky Situhang, waduh keras sekali ya, bagaimana beliau menyuarakan apa yang disuarakan oleh Denny Indrayana. Beliau menghantam habis-habisan Denny Indrayana. Bagaimana etikanya? Aduh, udah teman-teman, habislah Denny Indrayana sama Pak Jenderal nih. Tapi yang menarik perhatian saya tadi, bagaimana Tifa yang sepertinya nasibnya makin malang teman-teman. Nasibnya makin tidak baik-baik saja. Karena apa? Ya bisa kalian dengarkan sendiri penjelasan dari Ade Armando tadi. Sepertinya Tifa akan segera diadili. Dan juga ini kan sidang Tifa tanggal 27 nanti. Menurut informasi yang saya dapatkan, saya bukan orang hukum, saya tidak paham hukum,
Dan kalau ada yang teman-teman yang mengetahui silahkan komen di bawah. Tapi setahu saya dari informasi yang saya dapatkan, di sidang ini tanggal 27 nanti sidang perkara pokok tidak ada lagi eksepsi, tapi nota pembelaan akan ada di akhir. Nah, apakah benar seperti itu? Coba kalian komen di bawah ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.